nanti akan juga tahu alur sejarahnya yang mungkin kejayaan Ambalan kita itu tidak berkibar di zamannya teman-teman, tapi di zamannya adik-adik yang akan datang nanti. Tapi otomatis mereka tidak akan melupakan sejarah pembentukan dan pendiriannya Ambalan ini. Yang saat ini kita baru punya cerita, ada teman kita yang baru duduk di tingkat Dewan Kerja Cabang. Mungkin mudah-mudahan suatu saat nanti ada adik-adik teman-teman yang akan duduk di Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional, yang mereka akan ke sekolah, dan pada saat teman-teman ke sekolah, mereka tahu bahwasanya teman-teman lah selaku pelaku sejarah sebagai pendiri gugus depan mereka. Itu. Camkan itu karena kita nggak tahu nanti siapa yang akan mengibarkan bendera kita, baik ke tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Amin. Kalau Allah rendo, Allah izinkan, insya Allah akan lahir generasi-generasi pandu selanjutnya. Jadi proses ini tolong tetap teman-teman pertahankan, apapun jalan ceritanya, apapun kondisinya, tetap pertahankan, perjuangkan untuk tetap melakukan regenerasi kepengurusan, regenerasi kepemimpinan, agar Ambalan yang baru kita dirikan ini tetap terus ada, eksis, sampai terus menghasilkan kader-kader tunas pandu selanjutnya. Untuk teknis, mudah-mudahan kita bisa perbaiki dari tahun ke tahun. Kalau pengalaman tahun kemarin, buat teman-teman yang ikut hadir, kita harus sampai pagi membahas tentang buku sakti teman-teman, yaitu hasil-hasil musyawarah Ambalan, karena musyawarah Ambalan merupakan media forum tertinggi teman-teman di Ambalan. Harapannya itu dijadikan ajang teman-teman betul-betul menunjukkan hasil pelatihannya selama ini. Hasil berlatihnya ditunjukkan dengan media kepemimpinan, media kreativitas yang tertuang dalam musyawarah Ambalan. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, yang mengikuti dengan online, harapannya pada saat Mubal besok, teman-teman bisa hadir sebagai bagian dari sejarah yang melahirkan kepengurusan dan kepemimpinan selanjutnya. Jadi tidak cuma sebagai penonton saja, tapi ikut andil dalam melahirkan regenerasi kepemimpinan selanjutnya. Harapannya ini saat ini teman-teman hadir melalui online pun, teman-teman bisa serius untuk berkontribusi, ikut serta dalam pembahasan, sehingga betul-betul ini hasil karya teman-teman semua. Hasil karya semua, kita semua. Nggak cuma yang cuma aktif saja, tapi minimal pada saat teman-teman nggak bisa aktif pun, tapi teman-teman bisa memberikan kontribusi buat adik-adiknya dengan memberikan kontribusi pada saat penyusunan draft sidang komisi. Karena nanti seperti biasanya sidang kita akan dibagi menjadi 3 komisi. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Alvin. Tahap awal sidang komisi A melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu sidang komisi A membahas kriteria untuk menjadi calon pradana dan pemangku adat. Itu yang akan dijabarkan dan dipimpin oleh Bang Fatur untuk memimpin pembahasan di sidang komisi A. Nanti dilanjutkan setelah break sholat, sidang komisi B
yang akan membahas mengenai program kerja, usulan program kerja selama setahun, dan juga mudah-mudahan bisa masuk ke dalam pembahasan penganggaran. Itu nanti kalau memang memungkinkan dilakukannya saat ini untuk sidang komisi C akan dibahas, tapi kalau tidak sampai berarti harus membutuhkan pertemuan selanjutnya untuk ngebahas sidang komisi C mengenai adat istiadat, juga pasukan adat tentunya. Selanjutnya, tak lupa laporan pertanggungjawaban dari teman-teman pengurus juga akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya untuk melengkapi data, agar pada saat nanti sidang Mubals yang sudah ditentukan, estimasinya di tanggal 20 dengan 21 November, itu tinggal pengesahan saja. Jadi metodenya kita coba perbaiki dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita sampai harus, ya saya sih yang begadang dari sampai pagi, teman-teman gantian ngebahasnya, sidang komisi A dibahas, yang lainnya tidur, itu sampai azan subuh. Jadi sekarang yang kita bahas adalah persiapan untuk sidang komisi di musyawarah ambalan. Nanti pas musyawarah ambalannya kita tinggal mengesahkan saja. Gitu. Jadi PR-nya kita kerjakan terlebih dahulu gitu. Saya harap teman-teman nanti proaktif yang ada di rumah. Jadi tidak perlu hadir di sini, nggak apa-apa. Tapi niat baik kita untuk mengajak teman-teman tetap kita lakukan. Mengajak teman-teman untuk mengikuti prosesnya tetap kita jalankan, karena teman-teman tetap menjadi bagian dari kita. Karena teman-teman merupakan bagian dari perjalanan sejarah kita, makanya kita buatkan dua metode, yang bisa offline dengan yang bisa online. Harapan saya untuk mubalnya itu tetap offline, karena dibutuhkan pengesahan secara langsung. Jadi harapannya teman-teman bisa agendakan jadwal mubalnya nanti akan di-share oleh Pradana. Sementara itu demikian, Pradana dilanjut. Baik, terima kasih Kak Dedi. Sampaiannya di awal. Kita menunggu waktu lama, aku menunjukkan pukul 13.56. Langsung saja kita mulai masuk pembahasan ke dalam pembahasan draft sidang komisi A, yaitu mengenai organisasi, kriteria, calon pemangku adat dan Pradana. Selanjutnya pada Bang Patur, pimpinan sidang diserahkan untuk melanjutkan sidang draft komisi A. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menindaklanjuti sidang yang kemarin. Ini mau dilanjutin yang kemarin aja? Ya, kemarin kira-kira ada yang rasa belum atau perlu dikaji lagi atau gimana? Masih diundang. Ada peserta yang offline juga, saran saya ya dibacakan kembali hasil yang kemarin. Nanti yang lainnya ada tanggapan atau enggak. Gitu. Hasil keputusan yang kemarin. Belum diketik di situ, Bin. Ada, gimana ya? Dewan. Di Kopas aja. Ini. Kopas aja ya. Itu revisian tuh yang bawah. Lu ngomong dulu tuh revisian. Untuk revisian sidang komisi A B. Dari sebelum revisi. Nah, sebelum revisi itu sidang komisi A poin B nomor 1, anggota ambalan 2 Rambara Purna Dewan Ambalan sebelumnya selain Pradana
Nomor 2, lulus Latsar Pinsa 1 dan atau lulus Latsar Pinsa 2 dan sudah penegak bantara. Nomor 3, bertanggung jawab. Nomor 4, jujur. Nomor 5, tegas dan berani. Nomor 6, aktif dalam setiap kegiatan. Nomor 7, berkomitmen. Nomor 8, dapat dipercaya. Nomor 9, dapat menjadi contoh yang baik. Nomor 10, mampu berpikir kritis. Nomor 11, dapat berdiplomasi baik di dalam atau di luar sekolah. Nomor 12, Pradana Putra dan Putri diambil dari angkatan X19. Poin C, kriteria pemangku adat. Nomor 1, anggota Ambalan Dua Ambara, purna Dewan Ambalan sebelumnya selain Pradana. Poin 2, lulus Latsar Pinsa 1 dan atau lulus Latsar Pinsa 2 dan atau sudah penegak bantara. Nomor 3, kelas tertinggi. Nomor 4, bertanggung jawab. Nomor 5, aktif dalam setiap kegiatan. Nomor 6, jujur dan tegas. Nomor 7, berani memberikan sanksi. Nomor 8, cepat mengambil keputusan. Nomor 9, dapat menjadi contoh yang baik. Nomor 10, dapat memprioritaskan kegiatan pramuka. Nomor 11, mampu menjaga sikap dan perkataan. Direvisi menjadi sidang komisi A, poin B. Poin B, kriteria Pradana menjadi 1, anggota Ambalan Dua Ambara purna Dewan Ambalan sebelumnya selain Pradana. 2, lulus Latsar Pinsa 1 dan atau lulus Latsar Pinsa 2 dan atau sudah penegak bantara. Nomor 3, bertanggung jawab. Nomor 4, jujur. Nomor 5, tegas dan berani. Nomor 6, aktif dalam kegiatan. Nomor 7, komitmen. Nomor 8, dapat dipercaya. Nomor 9, dapat menjadi contoh yang baik. Nomor 10, mampu berpikir kritis. Nomor 11, dapat berdiplomasi baik dalam atau di luar sekolah. Nomor 12, Pradana Putra atau Putri diambil dari angkatan X19. Untuk yang direvisi itu yang poin C ya? Iya. Poin C nomor 1. Kriteria pemangku adat nomor 1 adalah anggota Ambalan Dua Ambara, purna Dewan Ambalan sebelumnya dan atau purna. Nomor 2, lulus Latsar Pinsa 1 dan atau lulus Latsar Pinsa 2 dan atau sudah penegak bantara. Nomor 3, kelas tertinggi. Nomor 4, bertanggung jawab. Nomor 5, aktif dalam setiap kegiatan. Nomor 6, jujur dan tegas. Nomor 7, berani memberikan sanksi. Nomor 8, cepat mengambil keputusan. Nomor 9, dapat menjadi contoh yang baik. Dan nomor 10, dapat memprioritaskan kegiatan pramuka. Dan nomor 11, mampu menjaga sikap dan perkataan. Dari yang sebelumnya bisa dilihat itu sebelum direvisi di poin kriteria pemangku adat nomor 1, Ambalan Dua Ambara purna Dewan Ambalan sebelumnya selain Pradana direvisi menjadi anggota Ambalan Dua Ambara purna Dewan Ambalan sebelumnya direvisi menjadi anggota Ambalan Dua Ambara purna Dewan Ambalan sebelumnya dan atau Kops purna. Setelah itu direvisi setelah kita sidang komisi A kemarin. Ya, kemarin itu pemangku adat. Untuk pemangku adat. Poin C nomor 1. Terus Itu sih ketua. silakan. Kita kembali ke poin B, kriteria Pradana. Yaitu di poin nomor 2. Itu menyatakan lulus Latsar Pinsa 1 dan atau lulus Latsar Pinsa 2 dan atau sudah penegak bantara. Ini berarti maksudnya dia walaupun lulus Latsar Pinsa 2 tapi dia udah lulus Latsar Pinsa 1 berarti bisa atau gimana? Mau dijelaskan? Kalau melihat dari yang draft yang sudah ada, dilihat di situ tertulis anggota Ambalan Dua Ambara
Poin 2 ya? Iya, betul. Lulus Latsar Pinsa 1 dan atau lulus Latsar Pinsa 2 dan atau sudah penegak bantara. Kalau dilihat dari yang tertulis di sini, ini tuh salah satu dari ketiga ini boleh dan ketiganya pun boleh. Begitu. Kalau dilihat dari yang ditulis di sini ya. Tapi kalau untuk mau direvisi, silakan. Ya, gini kan masalahnya kan untuk kriteria pradana kan di poin 12 pradana putra itu diambil dari angkatan 19. Nah, mengenai adanya di tahun sebelumnya mengenai ada program Latsar Pinsa 2 yang belum terlaksana baik di angkatan 19. Nah, dan itu kan nggak bisa dimasukkan secara umum gitu untuk kualifikasi lulus Latsar Pinsa 2 kan, sedangkan S19 kan nggak melaksanakan itu pada saat kalian masih kelas 1. Jadi mungkin bisa direvisi untuk kriteria lulus Latsar Pinsa 2 bisa direvisi atau Direvisi. Berarti kalau untuk direvisi Latsar Pinsa 2-nya menjadi lulus Latsar Pinsa 1 penegak bantara, seperti itu. ya lebih jelasnya. Ini kan tadi kalau yang sebelumnya ya, lulus Latsar Pinsa 1 dan lulus Latsar Pinsa 2. Ini maksudnya kan tadi walaupun dia Latsar Pinsa 2 tapi dia udah lulus sudah Latsar Pinsa 2 dan sudah lulus Latsar Pinsa 1. Itu berarti kan boleh. Tapi kalau dia lulusnya Latsar Pinsa 1 aja, tapi lulus Latsar Pinsa 2 belum, itu berarti kan gimana? Kalau menurut di sini berarti kan kalau untuk lulus Latsar Pinsa 1, untuk yang lulusan Latsar Pinsa 1, lulusan Latsar Pinsa 2, dan sudah penegak bantara ataupun ketiganya, kalau dilihat dari draft yang ada di sini, itu diperbolehkan. Tapi kalau ketiganya ada lagi tambahnya nih, ataupun ketiganya. Jadi maksudnya tidak tadi gitu. Kalau secara redaksional, tambahan sanggahan pada tua. Jadi dalam redaksionalnya itu namanya dan atau itu berarti berlaku. Oh, tiga-tiganya. Ya, dan atau ada kata-kata dan atau. Jadi boleh artinya Tidak. jadi boleh digabung karena ada pakai dan. Jadi bisa karena dia ada kata-kata dan itu bisa ketiganya. Tapi kalau Atau salah satunya karena pakai atau. keduanya nggak memenuhi tapi satu memenuhi Karena ada dan atau. Jadi redaksional dan atau. Kecuali di situ redaksionalnya dan saja. Jadi otomatis ketiga-tiganya. Gitu. Atau mau dikriteriakan memang misalkan nanti ini pembatasannya kalau kandidatnya bakal banyak. Yang mau kita pilih memang yang khusus lulus Latsar Pinsa 2 saja. Gitu. Jadi otomatis redaksionalnya lulus Latsar Pinsa 1 dan Latsar Pinsa 2 dan atau penegak. Berarti ya yang penegak boleh walaupun dia belum Latsar Pinsa. Gitu. Nah, tapi kalau yang ditulis sebelumnya kan memang kita ngarepin justru Latsar Pinsa 2. Gitu. Kalau programnya nanti normal, insya Allah itu kekejar. Karena yang menjabat sebagai pengurus dewan itu sebetulnya minimal Latsar Pinsa 1 untuk pengurusan dewan. Kalau untuk Latsar Pinsa 2 itu yang dibolehkan pada saat mereka mau mengikuti waktunya habis. Lanjut. Untuk saya bisa lanjut. Iya, kan bocor. Gimana? Lanjut. Mau bikin baru aja. Sini juga ada notif bocor.
Tidak ada dong. Serius, ada Telkomsel. Emang ada. Sulit. Nah, berarti off dulu nih ya. Off dulu. Oke, mulai. Kita ganti kode lagi. Bayarin bangetin dulu. Iya. Ya, mengenai teknis untuk rapat online-nya itu karena kita irit, jadi kita coba dihentikan dulu, lalu kita buat yang baru dan bisa dimulai lagi dengan mode gratis ya. Mode free. Maksimal mode gratis 40 menit. Jadi kalau setiap 40 menit kita bisa break dulu untuk kita buat akun lagi, buat room lagi, buat ruang rapat lagi, itu bisa dimasukkan ke ruang rapat yang baru. Jadi teman-teman mana cuma buat ruang baru aja, tetap stay, nanti standby di grup untuk mengenai password dan ID-nya ya. Untuk itu break untuk rapat online di break.